Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalpe, salam nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua dan salam harmoni. Perkenalkan, saya Niketur Asmadi dengan NIM 25110-11069 dari Prodi Bimbingan dan Konseling jurusan Ilmu Pendidikan, Psikologi dan Bimbingan dengan Fakultas Ilmu Pendidikan dengan Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan membuat video antara konseli dan konselor dengan mata kuliah mikro konseling dasar dengan dosen pengampu yakni Bapak Wayan Eka Paramata, SPD MPD serta Bapak Darsana. Halo Kencana, terima kasih telah datang hari ini. Saya paham bahwa Anda merasa kesulitan dengan hubungan Anda saat ini, terutama pada bagian Anda sering membandingkannya dengan masa lalu Anda. Mari kita bahas bersama-sama. Bisa tolong ceritakan lebih lanjut tentang apa yang membuat Anda merasa pacar Anda kurang romantis dibandingkan dengan mantan-mantan Anda? Ya Sri, mantan saya dulu selalu peka, selalu ingat ulang tahun saya, kirim bunga atau pesan manis setiap hari. Tapi pacar saya sekarang, dia sibuk kerja, jarang ada waktu untuk hal-hal romantis. Saya merasa seperti saya kehilangan sesuatu yang penting. Kencana, saya mendengar kekhawatiran Anda dan itu mungkin sangat-sangat valid. Dari apa yang Anda contohkan, terlihat bahwasanya Anda sangat menghargai perhatian dan kepekaan emosional dalam hubungan. Namun, saya ingin memberikan feedback bahwasanya membanding-bandingkan pacar Anda dengan mantan Anda bisa membuat Anda terjebak dalam pola pikir yang menghambat kebahagiaan Anda saat ini. Ini seperti melihat hubungan Anda melalui lensa masa lalu yang mungkin tidak adil bagi kedua-duanya. Mungkin benar, tapi saya takut kalau hubungan ini tidak akan pernah seperti dulu lagi. Baik, mari kita reframing ini sedikit. Alih-alih melihat perbedaan ini sebagai kekurangan, bagaimana jika kita melihat sebagian kesempatan untuk membangun sesuatu yang baru? Pacar Anda mungkin menunjukkan cinta melalui caranya sendiri, seperti dukungan praktis atau komitmen jangka panjang. Ini bukan berarti dia kurang, tetapi mungkin gaya cintanya berbeda. Apa pendapat Anda tentang itu? Mungkin dia memang selalu ada saat saya butuh bantuan, seperti membantu dengan pekerjaan rumah. Tapi tetap saja saya merindukan romansa itu. Saya mengerti dengan kerinduan Anda. Sekarang mari kita bahas logika konsekuensi dari terus membandingkan ini. Jika Anda terus fokus pada apa yang hilang dari masa lalu, itu bisa membuat Anda merasa tidak puas dalam hubungan sekarang, yang pada akhirnya mungkin mempengaruhi komunikasi Anda dengan pacar Anda, sehingga mengakibatkan hubungan ini menjadi tegang dan Anda mungkin kehilangan kesempatan untuk menikmati momen-momen positif yang ada. Sebaliknya, jika Anda mencoba membuka diri untuk melihat kekuatan pacar Anda, itu bisa membuat suatu kedamaian dan kedekatan yang lebih dalam lagi. Saya belum pernah memikirkan dampaknya seperti itu. Mungkin saya perlu bicara lebih terbuka dengannya. Baik Kencana, itu langkah yang bagus. Mari kita rencanakan bagaimana Anda bisa memulai percakapan itu. Mungkin dengan cara menulis 3 hal positif tentang pacar Anda, dan ingat, saya di sini selalu mendukung Anda. Jangan kamu merasa sendirian lagi. Baik Asri, terima kasih atas sarannya. Sama-sama Kencana. Yang pertama yaitu teknik VB yang bertujuan menggunakan teknik ini untuk memberikan umpan balik empati yang mampu membantu klien menyadari pola pikir ataupun perilaku mereka tanpa adanya suatu penilaian, sehingga membangun kesadaran diri klien. Dalam teks tersebut digunakan untuk menyoroti bagaimana perbandingan antara mantan
yang dapat menghambat kebahagiaan saat ini. Dampaknya terhadap proses perubahan klien yakni untuk mendorong klien untuk merefleksikan dirinya sendiri, mengurangi perasaan defensif, serta membuka pintu untuk eksplorasi lebih dalam lagi, yang mempercepat suatu pemahaman emosional serta motivasi untuk perubahan positif. Yang kedua yakni teknik reframing. Teknik ini bertujuan untuk mengubah perspektif klien tentang situasi negatif yang menjadi lebih konstruktif dengan cara menekankan aspek positif ataupun alternatif. Di sini digunakan untuk mengalihkan fokus dari kekurangan pacar menjadi suatu kesempatan baru dalam suatu hubungan. Dampaknya terhadap proses perubahan klien yakni pada teknik reframing dapat membantu mengurangi rasa frustasi serta membantu klien melihat potensi pertumbuhan sehingga meningkatkan optimisme serta kesiapan untuk menerima perbedaan yang mendukung perubahan perilaku dengan jangka yang panjang. Yang ketiga yakni teknik logical consequence. Teknik ini bertujuan untuk menjelaskan konsekuensi logis dari tindakan ataupun pola pikir klien secara empati tanpa adanya ancaman untuk mendorong suatu pemikiran kritis dalam skenario tersebut digunakan untuk menggambarkan bagaimana sih perbandingan yang terus-menerus dapat merusak suatu hubungan. Dampaknya terhadap proses perubahan klien, teknik ini yaitu memotivasi klien untuk mempertimbangkan dampak dengan jangka yang panjang, mengurangi risiko berperilaku impulsif, serta mendorong langkah-langkah proaktif seperti komunikasi terbuka yang memperkuat komitmen terhadap perubahan serta kesejahteraan emosional. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada salah kata dari praktik kami, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nam budaya, salam kebajikan untuk kita semua dan salam harmoni.